Pemurnian Ki terkuat, episode 601-610. Bab 601, luar biasa. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, apa yang Anda pikirkan sekarang? Raja Abadi bertanya, saya merasa kekuatan Anda tidak sesuai dengan tubuh fisik Anda yang besar, itu terlalu lemah. Fang Yu tersenyum, lalu, bagaimana dengan ini? Seperti yang dikatakan Raja Abadi, lengan yang terjalin dengan Fang Yu tiba-tiba meledak dengan lampu listrik yang berkilauan. Retak, kekuatan guntur yang kuat benar-benar meledakkan tubuh Fang Yu melalui satu lengan demi satu. Karena kamu bisa memprediksi masa depan, kamu pasti tahu kalau ini semua menggelitiku, kan? Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan tangannya terulur. Kakak, lengan yang dikencangkan secara ekstrim, ditopang oleh Fang Yu, langsung patah. Kekuatan Fang Yu masih meningkat. Akhirnya, kedua lengannya terbuka sepenuhnya. Ledakan, ratusan lengan yang direntangkan oleh Raja Abadi meledak pada saat bersamaan. Fang Yu datang ke atas kepala Raja Abadi, mengepalkan tangan kanannya, dan membanting ke arah mata besar di atas kepala Raja Abadi. Memanggil, tetapi ketika tinju Fang Yu hendak menyentuh Raja Abadi, seluruh tubuh Raja Abadi hanyalah khayalan. Detik berikutnya, seluruh rosan menghilang di depan mata Fang Yu. Fang Yu menoleh dan melihat tubuh Raja Abadi muncul 100 meter jauhnya. Fang Yu, dalam pertempuran ini, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhku. Raja Abadi berkata perlahan, lalu membuka mulutnya di tengah-tengah rosan. Mulutnya penuh dengan gigi spiral tajam, dan dia melihat ke dalam dengan warna hitam pekat. Ledakan, pada saat ini, nafas kuat keluar dari mulutnya. Udara di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan, dan terdengar ledakan suara. Di saat yang sama, awan di atas kepala Raja Abadi juga tersebar. Aura seluruh dunia terkosongkan hampir seketika. Guntur dan kilat muncul di sekitar tubuh Raja Abadi yang seperti daging. Dan di mulutnya, ia sudah bisa melihat bola energi yang sangat besar. Itu mengandung kekuatan mengerikan. Pemusnahan lagi. Fang Yu terlihat lebih serius. Fang Yu, bersiaplah untuk mati. Begitu suara itu turun, Raja Abadi membuka mulutnya, dan bola energi tiba-tiba keluar dari mulutnya, menyerang Fang Yu. Bola energi ini seperti seberkas cahaya, melintasi 100 meter di langit, meledak ke arah Fang Yu. Serangan yang sangat langsung, Fang Yu menyingkir untuk beberapa posisi, dengan mudah menghindari serangan itu. Namun saat bola energi ini terkondensasi, Anda dapat merasakan kekuatan yang sangat dahsyat. Mengapa tidak ada perasaan seperti itu setelah dikeluarkan? Fang Yu mengerutkan kening dan segera menyadari ada yang tidak beres. Saat ini, suasana mengerikan muncul di belakang. Fang Yu segera berbalik. Bola energi yang dibungkus oleh petir datang tepat di depannya, tidak ada ruang untuk menghindar. Fang Yu melipat tangannya di depannya, menggunakan dagingnya untuk melawan. Ledakan, bola energi mengenai tubuh Fang Yu, dan energi yang sangat kuat meledak. Sosok Fang Yu seperti bola meriam, terbang terbalik. Tabrakan ini menimbulkan gelombang cuaca. Baik itu Megatron, auditorium, atau bahkan bidang sihir dan energi, mereka merasakan dampak yang kuat. Seluruh puncak gunung berguncang hebat, dan Megatron serta auditorium, yang semula dirobohkan karena erosi bertahun-tahun, mengalami kerusakan parah. Semua ini cukup untuk melihat betapa kuatnya pukulan Raja Abadi. Tahukah Anda, Megatron di sini berjarak ratusan meter dari lokasi Immortal King dan Fang Yu. Sedangkan untuk domain energi magis di udara, tirai cahaya tipis terus berkedip, seolah-olah akan diledakkan. Wajah Mo Xiu berubah, dan dia mengguncang tongkatnya dengan kuat. Permata di atas tongkat itu memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan, yang nyaris tidak mempertahankan domainnya. Mo Xiu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas. Saat ini, Fang Yu tidak tahu di mana dia dibom. Hatinya tenggelam ke dasar. Pukulan ini hanyalah kelebihan gengsi, dan hampir meruntuhkan bidang energi sihir. Fang Yu menderita pukulan ini secara langsung, dan konsekuensinya dapat dibayangkan. Tidak peduli betapa kejamnya tubuh fisik, sulit untuk menahan pukulan ekstrim ini. Apa ras abadi itu? Bukankah ras alien menghilang ribuan tahun yang lalu? Mengapa mereka bisa bertahan hingga hari ini? Dan mempertahankan kekuatan yang begitu kuat? Jantung Mo Xiu berdebar kencang, dahinya berkeringat. Fang Yu menstabilkan tubuhnya setelah terbang ratusan meter. Dia melihat lengannya dan tidak terluka.
Tapi lengan bajunya tersapu oleh hantaman tadi. Fang Yu awalnya memakai baju lengan panjang, tapi sekarang sudah menjadi setengah lengan. Melihat Rosan di kejauhan lagi, Fang Yu mencibir di sudut mulutnya, matanya tajam. Dalam beberapa ronde terakhir, dia menguji kekuatan Raja Abadi. Sekarang, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Raja Abadi. Makhluk seperti Raja Abadi bukanlah seorang biksu, dan tidak dapat melihat wilayahnya dari nafasnya. Tapi menilai dari pukulan barusan, kekuatannya, jika ditempatkan di ranah kultivator, mungkin berada di antara puncak tahap transformasi dewa dan tahap awal tubuh. Tingkat kekuatan ini, bahkan jika ditempatkan di ranah kultivasi saat itu, dianggap kuat. Saat ini, jika bukan karena Fang Yu, Raja Abadi akan dengan mudah mewujudkan cita-citanya dan memerintah seluruh wilayah Huaibei. Namun sayang, hal itu memancing Fang Yu. Mulai sekarang, kamu tidak punya kesempatan. Fang Yu meledak dengan aura yang kuat dan bergegas menuju Raja Abadi di kejauhan, mencapai kecepatan suara. Memanggil, ledakan sonik yang keras datang dari udara, meninggalkan bayangan emas. Dalam sekejap, Fang Yu muncul kembali di depan Raja Abadi, menghadap tubuh Raja Abadi dengan sebuah pukulan. Tidak ada gunanya, semua yang kamu lakukan sekarang sepenuhnya sesuai harapanku. Suara Raja Abadi memasuki telinga Fang Yu. Dan pukulan Fang Yu kembali mengudara. Fang Yu menoleh, dan Raja Abadi muncul lagi 50 meter jauhnya. Aku tidak menyangka tubuhmu begitu besar, dan gerakanmu sangat fleksibel, kata Fang Yu, bergegas menuju Raja Abadi lagi. Hahaha, kamu benar-benar gigih. Raja Abadi mengeluarkan tawa nakal, sebelum tinju Fang Yu bersentuhan, tinju itu meledak lagi dan muncul di belakang Fang Yu. Fang Yu menoleh dan menatap Raja Abadi yang tertawa. Matanya sedikit menyipit. Kemampuan meramal masa depan ini memang agak sulit untuk ditangani. Raja Abadi memiliki ratusan mata nabi, dan masa depan yang dapat diprediksi pasti sangat banyak. Dengan kata lain, ia sudah mengetahui apapun yang mungkin dilakukan Fang Yu di masa depan. Kemampuan ini, jelas bukan teknik sihir, tapi terkait dengan hukum tertentu, pikir Fang Yu. Memikirkan hal ini, Fang Yu tersenyum. Soal kekuatan hukum, asal buka mata, semuanya akan terselesaikan. Namun, Fang Yu tidak perlu menggunakan mata itu. Memprediksi masa depan hanyalah kemampuan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dan menyikapinya terlebih dahulu. Selama Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang meningkatkan kecepatan sehingga Raja Abadi tidak dapat bereaksi, maka ia tidak dapat menghindarinya. Selain itu, serangan yang dilakukan Raja Abadi sebelumnya memberinya sedikit inspirasi. Baiklah, coba batas kecepatanku saat ini. Semburan cahaya keemasan muncul di mata Fang Yu, dan tubuhnya melonjak. Ledakan, dengan suara menggelegar, Fang Yu langsung menghilang di tempatnya. Seperti teleportasi, dia muncul di depan Raja Abadi dan melancarkan pukulan. Dibandingkan sebelumnya, Fang Yu kali ini lebih cepat. Namun, Raja Abadi telah dipersiapkan sejak lama, sosoknya membeku, dia menghindari pukulan ini, dan pindah ke posisi sekitar 100 meter di belakang Fang Yu. Wow, tapi begitu muncul di posisi ini, Fang Yu muncul di depannya lagi, dengan pukulan lain. Teknik langit hebat, Raja Abadi juga memperingatkan serangan ini, mendesak trik sulap lagi. Tapi kali ini, ia terkena tinju Fang Yu sebelum tubuh fisiknya sempat kabur. Ledakan, dengan suara keras, tempat yang terkena tinju Fang Yu tenggelam. Di saat yang sama, seluruh tubuh Raja Abadi terbang. Brengsek, merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya, hati Raja Abadi berkobar karena amarah. Dia memang meramalkan semua yang harus dilakukan Fang Yu, tapi otaknya bisa berefleksi, tapi tubuh dan mantranya tidak bisa mengimbangi. Tubuh fisikmu sepertinya membuatmu banyak berpikir. Pada saat ini, suara Fang Yu terdengar lagi, sudah dekat. Fang Yu mengikuti lagi, ada detak jantung Raja Abadi, dan kemudian hanya terasa sakit di punggung. Ledakan, seluruh tubuh Raja Abadi jatuh ke bawah. Fang Yu menyelam untuk mengimbanginya, meninju Raja Abadi di udara. Bang, 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 setiap pukulan dan tendangan mengenai daging Raja Abadi, akan terdengar semburan suara yang teredam. Di saat yang sama dia mengambil gambar, Fang Yu juga merobek semua lengan yang mencoba mengganggu gerakannya. Daging Raja Abadi lebih kuat dan tangguh dari kebanyakan makhluk. Tapi di tangan Fang Yu, itu hanya bisa dianggap baik-baik saja,
jauh lebih rendah dari naga roh yang pernah ditemui di ujung utara. Di pihak Raja Abadi, dia sepenuhnya berada dalam situasi pasif. Setelah terkena serangan dari awal, kemampuannya untuk memprediksi masa depan akan hancur. Setiap pukulan berturut-turut dari Fang Yu mengandung kekuatan yang luar biasa, menyebabkan dia sangat kesakitan, dan dia tidak bisa lagi menggunakan teknik langit besar. Orang tua abadi, tubuh fisikmu sangat bagus, sangat cocok untuk karung pasir. Fang Yu tertawa sambil memukul. Menghadapi sarkasme Fang Yu, kemarahan Raja Abadi berkobar di dadanya dan mengeluarkan geraman pelan. Kekuatan troll, semburan cahaya merah muncul di tubuh Raja Abadi. Lengan yang dirobek oleh Fang Yu tumbuh dengan cepat, terjerat ke arah Fang Yu. Lihat apakah kamu tahan dengan pukulan ini. Fang Yu menarik kembali dengan tangan kanannya, dan tinjunya meledak menjadi cahaya keemasan. Seluruh ruangan langsung terdistorsi. Tinju kiceng. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tinjunya menghantam bagian atas kepala Raja Abadi. Menghadapi pukulan ini, Raja Abadi tiba-tiba merasakan nafas kematian. Namun sudah terlambat untuk memberikan tanggapan apapun. Tinju Fang Yu menghantam bagian atas kepala Raja Abadi dengan keras. Ledakan, kekuatan dahsyat menembus seluruh tubuh Raja Abadi secara instan. Itu adalah tubuh yang terbuat dari 100.000 daging dan darah, dan tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Pertama, ada banyak retakan, lalu pecah. Kekuatan pukulan Fang Yu, serta kekuatan ledakan tubuh Raja Abadi, menyebar ke sekeliling pada saat yang sama. Boom! Domain energi magis yang dekat dengannya langsung dihancurkan oleh aura ini. Para prajurit di dalam semuanya terguncang, termasuk Mosiu. Platform Megatron di bawah tiba-tiba runtuh. Makhluk abadi di atas itu meraung dengan kacau. Di sisi lain auditorium, puing-puing yang sama berhamburan dan runtuh beberapa inci di bawah, berseru dan menjerit di mana-mana. Gelombang udara berangsur-angsur menghilang, dan Mosiu menstabilkan tubuhnya di udara, memandang Fang Yu, yang ditutupi dengan cahaya keemasan di kejauhan, ekspresinya bersemangat. Pada saat ini, tubuh Raja Abadi telah berubah menjadi potongan daging dan darah, dan jatuh. Raja Abadi telah terselesaikan. Di auditorium, banyak prajurit memandangi potongan daging Raja Abadi, wajah mereka masih sulit dipercaya. Siapakah orang suci di udara itu? Adegan di mana dia mengalahkan Raja Abadi barusan membuat setiap manusia yang hadir yang belum berasimilasi dengan yang abadi merasa bersemangat. Di panggung Megatron, sekelompok makhluk abadi meraung marah. Wajah Han Tianqi dan Liang Xuesan pucat. Mereka tidak menyangka inilah hasilnya. Seluruh tubuh Raja Abadi diledakkan. Keduanya memandang Ding Ran bersama-sama. Pada saat ini, Ding Ran juga melihat ke langit, mata Nabi di dahinya berputar dengan panik. Wajahnya tidak cantik, tapi dia tidak terlalu bingung. Tuan Ding, Han Tianqi hendak berbicara. Boom! Di udara, suara gemuruh tiba-tiba muncul. Potongan daging yang jatuh di udara tiba-tiba bangkit dan terbang menuju jantung besar yang berdetak hitam pekat. Ketika Fang Yu melihat hati ini, dia langsung teringat pengalaman sebelumnya di Universitas Nandu. Yan Yao dan beberapa makhluk abadi mengambil hati ini, menemukan api di jantung bumi, dan membakar jantung tersebut dengan api di jantung bumi, lalu melarikan diri. Ternyata hati ini adalah jantung Raja Abadi. Dadada, potongan daging yang menempel di jantung mereka satu demi satu, dan dipadatkan menjadi bola lagi. Hanya dalam 10 detik, tubuh Raja Abadi Rosan kembali ke tampilan aslinya. Aku masih meremehkan vitalitasmu, kata Fang Yu. Raja Abadi memandang Fang Yu, dan tidak ada yang seperti sebelumnya. Awalnya mengira bahwa setelah pulih sepenuhnya, pertarungan dengan Fang Yu akan menjadi tren yang menghancurkan. Tapi dari sudut pandang saat ini, kekuatan Nabi yang paling dibanggakan, dan tubuh yang terbuat dari 100.000 daging dan darah ini, bukanlah sebuah keuntungan di depan Fang Yu. Untuk membunuh Fang Yu, semua kekuatan yang tersedia harus digunakan. Tidak bisa memberi kesempatan lagi pada Fang Yu. Anak-anakku, ikuti perintahnya. Suara mendalam dari Raja Abadi terdengar ke seluruh dunia. Mengaum, ribuan makhluk abadi di panggung Megatron semuanya merespons dengan raungan. Sekarang, aku akan memberimu kekuatan lagi, sehingga kamu bisa mendapatkan promosi terkuat. Raja Abadi berkata, kalau begitu, kalian semua serang. Hanya ada satu target, manusia di depanmu. Gigit dia, hancurkan dia. Pada akhirnya, siapapun yang bisa membawa kepalanya menemuiku akan mendapat hadiahku. Aum,
Setelah mendengar kata-kata Raja Abadi, makhluk abadi di panggung Megatron mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Roh jahat yang mengerikan itu bangkit. Ribuan makhluk abadi menatap Fang Yu di udara dengan mata menakutkan, ingin sekali mencoba. Pada saat ini, Raja Abadi membuka mulutnya, dan manik hitam keluar dari mulutnya. Manik ini terbang ke udara, dan tiba-tiba menghilang, berubah menjadi awan tetesan hujan hitam. Makhluk abadi di seluruh panggung Megatron bisa dimandikan. Tetesan air hujan jatuh ke tubuh mereka, mengeluarkan suara seperti penguapan. Dengan semburan raungan, semburan cahaya hitam muncul di tubuh makhluk abadi tersebut. Di antara ribuan makhluk, Ding Ran juga dimandikan. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan senandung yang menyakitkan namun menyenangkan, dan napasnya menjadi lebih kuat. Dia memandang Fang Yu di udara, dan kemudian ke Tang Xiaorou di tanah, matanya bersinar dengan tatapan ganas. Klan abadi terlihat seperti pelangi saat ini, tetapi sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia melihat ini dengan mata seorang nabi. Dia telah melihat banyak hal yang mungkin terjadi dalam 10 menit ke depan. Dalam banyak situasi, hasil akhir dari perlombaan abadi tidaklah bagus. Tentu saja, Ding Ran tahu bahwa hanya ada satu mata kenabian dalam dirinya, dan masa depan yang dapat diprediksi terbatas. Ada ratusan mata nabi pada Raja Abadi, dan pasti ada cara untuk menemukan kemenangan. Namun, Ding Ran tidak ingin menyerang dengan gegabah dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Dia sekarang ingin melihat perubahannya. Jika situasinya sangat buruk, Tang Xiaorou akan menjadi perisai yang baik di tangannya. Sialan Fang Yu, sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Meskipun pikirannya jernih, Ding Ran masih enggan. Dia pikir dia bisa meraih kemenangan besar hari ini dan bisa menyaksikan Fang Yu mati kesakitan. Dia menangkap Tang Xiaorou dan ingin membunuhnya di depan Fang Yu. Tapi sekarang, hal itu tidak bisa dilakukan. Menurut masa depan yang terlihat di mata Nabi gelombang www.novelringan.com gelombang dia bahkan mungkin tidak bisa membunuh Tang Xiaorou. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Ding Ran menarik napas berat dan menatap Tang Xiaorou dengan mata dingin seperti pedang. Saat ini, dia tiba-tiba mendapat ide di benaknya. Sebuah cara yang tidak hanya membuat Fang Yu menderita, tetapi juga menyelamatkan nyawanya. Mengaum, sementara Ding Ran memikirkannya, makhluk abadi di platform Megatron, yang mampu terbang, telah bergegas menuju Fang Yu di udara, seperti serigala lapar yang bergegas mencari makanan. Ratusan makhluk abadi seketika membuat langit semakin gelap. Yah, aku ingin menggunakan tubuhku untuk belajar darimu, tapi karena kamu menggunakan begitu banyak adik laki-laki dulu, maka aku harus menggunakan beberapa benda asing. Dihadapkan dengan begitu banyak makhluk abadi, Fang Yu tidak memiliki sedikit pun rasa panik di wajahnya, dan mengeluarkan pedang patah dari tas penyimpanan tanpa tergesa-gesa. Pengekangan kekuatan surga pada makhluk abadi di bawah tanah cukup jelas. Tentu saja, pengekangan kekuatan ilahi lebih kuat. Hanya saja Fang Yu merasa tidak nyaman karena penggunaan asal Shenlong yang terakhir karena tidak terintegrasi sepenuhnya. Jadi Fang Yu memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan suci dalam skala besar sebelum melangkah ke periode pemurnian Qi tingkat 10.000. Pedang surgawi, ini waktu favoritmu untuk memotong binatang buas lagi. Fang Yu menyentuh bilah yang patah itu, dan kemudian pedang yang patah itu keluar dari sarungnya. Pedang Dao Surgawi menebas di udara dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Aura pedang biru seperti bulan sabit menyebar dari tubuh Fang Yu. Ledakan, makhluk abadi itu tersapu melintasi langit oleh aura pedang ini sebelum mereka mendekati Fang Yu. Gerombolan makhluk abadi terbunuh seketika. Pedang Qi yang dilepaskan oleh pedang Dao Surgawi mengandung kekuatan Dao Surgawi murni. Makhluk abadi yang penuh dengan roh kematian, menghadapi kekuatan surga, tidak ada modal untuk melawan, dan mereka langsung dimusnahkan. Hula, pedang Qi seperti roda bulan besar dan seperti riak di air, menyebar di udara. Hanya dalam beberapa detik, ratusan makhluk abadi yang bergegas menuju Fang Yu dengan kejam, dimusnahkan dengan aman, dan tidak ada satupun yang tersisa. Tubuh mereka berubah menjadi debu hitam, tumpah ke platform Megatron di bawah. Di antara penonton di bawah, ada Mo Xiu dan sekelompok prajurit yang terlempar ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, mata mereka hampir menatap. Hancurkan ratusan makhluk abadi dengan satu pedang. Kekuatan macam apa ini? Ketika Fang Yu bertarung melawan Raja Abadi sebelumnya, mereka tidak tahu tentang kekuatan Fang Yu. Tapi sekarang,
Melihat pemandangan mengejutkan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tahu. Fang Yu adalah dewa. Bagi semua manusia yang hadir saat ini, kedatangan Fang Yu seperti dewa yang turun ke bumi. Ini benar-benar Tuan Fang. Saya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Di antara penonton, pipi cantik Jiru memerah karena kegembiraan. Tang Mingde sama bersemangatnya, tapi dia masih sangat khawatir. Sudah lama sejak Tang Xiaorou dibawa pergi, dan dia tidak tahu hidup atau mati. Dan Fang Yu belum tentu tahu bahwa Tang Xiaorou termasuk di antara sekelompok besar makhluk abadi di bawah. Apa yang harus dilakukan? Wajah Tang Mingde pucat, dan kekhawatirannya yang besar membuatnya merasa sesak dan terengah-engah. Di udara, Tuan Mo, apakah Anda benar-benar mengetahui ini? Tuan, prajurit di sebelah Mo Xiu bergumam. Mo Xiu tidak menjawab pertanyaannya, hanya melihat sosok Yuan Fang Yu. Keterkejutan di matanya tidak bisa ditambahkan. Fang Yu pertama kali memasuki bidang visi organisasi Orderis karena dia melakukan beberapa hal di Jiangnan yang sangat melanggar aturan. Order of Order langsung mengirim 2 penyihir bintang 3 untuk menangkap Fang Yu, tetapi kedua penyihir itu terluka parah oleh Fang Yu. Dan 2 master bintang 3 itu sama-sama murid Mo Xiu. Sejak saat itu, Mo Xiu mulai memperhatikan Fang Yu, mengirimkan orang untuk menyelidiki masa lalunya dan memantau situasinya saat ini. Segera, Mo Xiu menemukan kekuatan Fang Yu yang kuat dan perselisihan antara dia dan ras abadi. Mo Xiu dengan cepat mengambil keputusan untuk tidak bermusuhan dengan Fang Yu, melainkan bekerja sama dengannya. Namun meski begitu, sebelum hari ini, evaluasi Mo Xiu terhadap kekuatan Fang Yu berada di sekitar puncak Martial Saint. Namun menilai dari kinerja Fang Yu dalam mengalahkan Raja Abadi dan membunuh banyak makhluk abadi dengan satu pedang, kekuatannya jauh lebih dari itu. Bahkan jika itu adalah dewa yang kuat, Fang Yu tidak mungkin melakukannya. Kekuatannya mungkin masih di atas alam para dewa. Mengapa keberadaan seperti itu tidak diketahui? Mo Xiu menatap Fang Yu sambil berpikir. Dewa tua, kamu seharusnya tidak melakukan apa-apa lagi. Fang Yu memegang pedang dao surgawi dan berbalik untuk melihat Raja Abadi di kejauhan. Ratusan mata tertuju pada Raja Abadi menatap Fang Yu, bola mata mereka berputar dengan cepat. Menghadapi kesenjangan kekuatan yang sangat besar, bahkan jika Anda memiliki 10.000 mata nabi, itu tidak ada gunanya. Fang Yu berkata dengan ringan, di masa depan yang tak terhitung jumlahnya yang kamu lihat sekarang, hasilmu hanyalah jalan buntu, kataku. Baik. Kata-kata Fang Yu menyebabkan hati besar Raja Abadi melonjak. Apa yang dikatakan Fang Yu adalah kebenaran. Untuk saat ini, masa depan yang dapat dilihat oleh Raja Abadi adalah sekitar 1 jam. Dan dalam ratusan ribu masa depan 1 jam kemudian, ia bahkan belum melihat kemungkinan untuk meraih kemenangan. Dalam banyak hasil, ia melihat jantungnya sendiri, dipegang oleh Fang Yu dengan 1 tangan, dan meremasnya. Akhir cerita seperti ini tidak bisa diterima. Kamu benar, Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Fang Yu, kenapa kamu manusia yang rendah hati dan sombong? Aku harus membunuhmu hari ini. Raja Abadi meraung marah di dalam hatinya. Kini mereka meragukan kekuatan ramalannya. Ia tidak mau percaya bahwa ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun tergeletak di bawah tanah, mencoba membangunkan hatinya, dan menyusun kembali tubuhnya, ia akan dikalahkan oleh manusia biasa. Baru-baru ini, rencananya telah disempurnakan. Kemanapun ras abadi pergi, tidak ada manusia yang berani melawan. Suku abadi hampir menguasai Huaibei, hampir menjadi Raja Huaibei. Cita-cita ras abadi harus diwujudkan. Bagaimana bisa dipercaya bahwa satu anggota manusia yang rendah hati dapat menghancurkan seluruh kelompok etnisnya, cita-cita yang telah bertahan selama ratusan tahun. Boom! Hanya dalam beberapa detik, dunia berubah warna. Di langit, awan gelap berkumpul dengan cepat, kilat dan guntur. Di saat yang sama, platform Megatron di bawah, atau seluruh puncak Chaoshan, berguncang hebat. Saya adalah Raja Keabadian, saya mengendalikan kekuatan inti bawah tanah, Anda adalah manusia, dan Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Raja Abadi meraung dengan liar, semua tangan di atas tubuhnya terentang menghadap Fang Yu. Mulut besar di telapak tangan terbuka semua. Ledakan. Fang Yu tenggelam, dengan mudah lolos dari pukulan itu, dan bergegas menuju posisi Raja Abadi. Raja Abadi tahu bahwa Fang Yu tidak akan pernah dekat lagi. Ini segera memacu Dakongsu. Ledakan. Kali ini,
Tubuh Raja Abadi tidak tinggal di udara, tetapi kembali ke posisi tengah Megatron. Itu berasal dari bawah tanah, dan tanah adalah rumahnya. Saat menyentuh tanah, ia dapat menarik kekuatan tak terbatas dari tanah. Bahkan jika Fang Yu tidak bisa dibunuh secara langsung, dia masih bisa dimakan sampai mati. Fang Yu menunduk, melihat posisi Raja Abadi, menyipitkan mata sedikit, lalu menyelam. Memanggil. Dalam sekejap, Fang Yu bergegas ke depan Raja Abadi, dengan kaki terentang, mencoba menginjak kepala Raja Abadi. Ledakan. Pada saat ini, platform Megatron, yang telah runtuh, tiba-tiba berdiri di atas pilar batu, menuju ke arah Fang Yu dari bawah. Ledakan. Punggung Fang Yu berada di atas pilar batu, dan terdengar suara teredam. Pilar batu itu meledak. Kandang bawah tanah. Raja Abadi mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. Boom! Di tanah di bawah kaki Fang Yu, pilar batu satu demi satu menjulang. Pilar batu ini tiba-tiba berubah arah di udara, dan bergegas menuju Fang Yu di tengah. Ledakan. Fang Yu dihantam oleh 8 pilar batu pada saat bersamaan, dan terpaksa jatuh ke tanah. Pijat yang bagus. Mata Fang Yu dingin, dan tangan kanannya terbanting ke atas. Ledakan. 8 pilar batu itu hancur lapis demi lapis dan meledak. Roar. Pada saat ini, ribuan makhluk abadi di panggung Megatron semuanya bereaksi dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi di tangan kirinya, dan menebas makhluk abadi di depannya. Ledakan. Retakan besar dimulai di depan Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang dan bergegas ke depan. Dan semua makhluk abadi yang menuju celah ini langsung musnah. Baik dilihat dari atas maupun dari penonton, pemandangan ini cukup menggemparkan. Dan Fang Yu tidak berhenti. Setelah mengayunkan pedang ini, dia melanjutkan mengayunkan pedang kedua, pedang ketiga. Energi pedang tajam berlari kencang di platform Megatron. Kemanapun mereka pergi, yang ada hanya auman makhluk abadi sebelum mereka mati, dan debu yang berubah menjadi kehancuran. Hanya dalam beberapa puluh detik, sebagian besar makhluk abadi yang dihancurkan di platform Megatron menghilang. Ini adalah kabar baik bagi umat manusia yang hadir, setidaknya mereka bisa berdiri sekarang. Di panggung Megatron, makhluk abadi yang tidak mati secara kebetulan itu menatap sosok Fang Yu dan terus bergerak mundur. Selama mereka masih makhluk, mereka akan takut mati, tidak terkecuali makhluk abadi. Setelah melihat makhluk dari ras yang sama mati satu demi satu, mereka akhirnya menyadari bahwa manusia di hadapan mereka ini berbeda dengan manusia lainnya. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan manusia lain, tapi manusia di depan mereka bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Fang Yu memegang pedang dao surgawi di tangan kirinya dan melihat sekeliling. Dan dia hanya melirik seperti ini, dan memaksa makhluk abadi itu mundur beberapa kali. Melihat pemandangan ini, seluruh manusia yang hadir merasa lega. Baru-baru ini, makhluk abadi mengamuk di Huaibei, menginjak-injak semua manusia seperti semut. Tapi sekarang giliran mereka yang takut. Apakah ada orang yang akan menerkam? Fang Yu bertanya. Penonton terdiam. Di kejauhan, Han Tianqi, Liang Xuesan, Ding Ran dan sekelompok manusia yang berasimilasi dengan ras abadi memiliki wajah yang jelek. Terutama Ding Ran, dia menatap sosok Yuan Fang Yu, matanya penuh kebencian, giginya terkatup. Situasi saat ini sudah jelas. Fang Yu benar-benar menang. Ribuan makhluk abadi yang hadir dapat menaklukkan seluruh wilayah dalam keadaan normal. Namun di hadapan Fang Yu, makhluk abadi yang ganas dan kuat ini seperti boneka, rentan. Kalian, terima perintah. Pada saat ini, suara Raja Abadi memasuki telinga para pejuang manusia yang berasimilasi ini. Wajah orang-orang ini berubah. Kamu harus memainkan peranmu. Aku ingin kamu mengambil tindakan untuk mengambil pedang patah di tangan Fang Yu. Selama pedang patah itu lepas dari tangannya, dia akan kehilangan modal untuk bersaing dengan klan abadi kita. Raja Abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Orang-orang ini saling memandang, tidak tahu harus menjawab apa. Dimengerti, Wang, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Kali ini, Ding Ran menjawab. Kita kehabisan waktu. Raja Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, jika pertempuran ini dapat menyelesaikan Fang Yu, manusia, maka ras abadi kita akan benar-benar mencapai puncaknya, dan tidak ada manusia yang dapat mengancam kita. Ya, semua orang menjawab serempak. Aku akan menahannya di depan, kamu segera melakukannya. Raja Abadi berkata lagi. Setelah perintah Raja Abadi,
Liang Xuesan, Han Tianqi, dan prajurit lainnya, meskipun hati mereka takut, bergegas menuju Fang Yu di depan. Setelah berasimilasi, darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah ras abadi. Oleh karena itu, perintah Raja Abadi tidak dapat ditolak dalam pikiran bawah sadar mereka. Di antara kelompok ini, hanya Ding Ran yang tidak pergi. Mata Nabi di keningnya terus bergerak. Dia telah melihat akhir dari kelompok orang yang bergegas menuju Fang Yu. Jalan buntu. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Meskipun dia juga berasimilasi dengan ras abadi, tetapi dalam kesadaran dirinya, kebencian Fang Yu menang. Oleh karena itu, selama kebenciannya tidak dilaporkan, dia ingin menyelamatkan nyawanya. Ding Ran melirik Tang Xiaorou di sebelahnya. Tang Xiaorou tidak lagi terikat saat ini. Dia hanya duduk di tanah dan memandang ke depan dengan bodoh, matanya kosong. Sebentar lagi kamu akan berguna. Ding Ran berkata dengan dingin. Di tengah platform Megatron, Fang Yu memegang pedang dao surgawi dan bergegas menuju posisi Raja Abadi. Memegang pemikiran ini, Fang Yu membuka sepasang mata lainnya sambil bergegas menuju Raja Abadi. Pupil matanya merah, dan tanda putih muncul di dalamnya. Pada saat ini, di bidang penglihatan Fang Yu, dia dapat dengan jelas melihat bahwa memang ada banyak hukum yang terhubung ke setiap mata di tubuh Raja Abadi Rusan di depan. Ruang, waktu terhuyung bersama. Penelitian Fang Yu tentang kekuatan hukum sangat dangkal, jadi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi dia juga tidak perlu mengerti. Putuskan semua hukum yang menghubungkan mata dan pupil, kamu tidak bisa memprediksi masa depan, kan? Fang Yu berpikir. Kecepatan rune di pupil tiba-tiba meningkat. Dalam beberapa detik, dia memotong semua hukum yang mengelilingi ratusan mata Raja Abadi, termasuk hukum Raja Abadi yang menghubungkan ke tanah dan menarik kekuatan. Saat Fang Yu menyelesaikan semua ini, Raja Abadi, yang mengambil kekuatan dari tanah, tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Hati Raja Abadi terkejut, dan dia terus mencoba menghubungi bawah tanah. Tapi kali ini, ia menemukan bahwa ia telah kehilangan kontak sama sekali dengan bawah tanah. Ia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan di bawah tanah. Bagaimana itu bisa terjadi? Jantung Raja Abadi berdetak kencang, dan mata di tubuhnya memandang ke arah Fang Yu. Pada saat ini, ditemukan bahwa kemampuan Nabi untuk meramalkan masa depan juga telah hilang. Di bidang penglihatannya, hanya ada pemandangan saat ini, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat. Ia tidak bisa lagi memprediksi apa yang akan dilakukan Fang Yu selanjutnya. Hanya dalam beberapa detik, satu demi satu kehilangan kemampuan meramal dan koneksi dengan dunia bawah tanah. Selain vitalitas, ini adalah dua kemampuan paling kuat dari Raja Abadi. Namun kini, kedua kemampuan tersebut telah hilang. Terutama kemampuannya untuk menarik energi bawah tanah, Raja Abadi bahkan belum sempat menggunakannya. Apakah seluruh tubuhmu merasa tidak nyaman? Pada saat ini, Fang Yu memandang Raja Abadi dan tersenyum, tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk memprediksi masa depan, apakah kamu merasa seperti orang bodoh? Itu kamu. Raja Abadi terkejut, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Bagaimana Fang Yu membuatnya kehilangan kedua kemampuan ini? Bagaimana cara melakukannya? Karena tubuh fisikmu sangat kuat, ayo bertarung satu lawan satu. Fang Yu tersenyum di sudut mulutnya dan bergegas menuju Raja Abadi. Ledakan. Fang Yu memukul tubuh Raja Abadi dengan pukulan lurus, membuat suara teredam. Tubuh besar seperti rosan baru saja terbang, menghantam tanah hampir 100 meter jauhnya. Fang Yu hendak bergegas menuju Raja Abadi, tetapi beberapa sosok muncul di depannya. Itu adalah kelompok pejuang manusia yang berasimilasi dengan ras abadi. Fang Yu sedikit mengernyit ketika dia melihat manusia yang wajahnya ditutupi garis-garis hitam. Dia pernah melihat orang dengan penampilan seperti ini sebelumnya. Han Qi dan Ye Zhenanlah yang berlari menyerang setelah dia mengalahkan Chen Luo. Fang Yu, kamu membunuh Han Qi sebelumnya, aku belum menyelesaikan akun ini denganmu. Han Tianqi berkata dengan dingin. Oh, siapa kamu dari Han Qi? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Saya yang tertua dari keluarga Han, Han Tianqi. Han Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu ingin membalaskan dendam Han Qi, jadi kamu juga memilih untuk bergabung dengan klan abadi. Fang Yu bertanya. Han Tianqi tidak berbicara, senyuman aneh muncul di wajahnya, dan matanya bersinar hitam pada saat yang bersamaan. Ilusi. Fang Yu tersenyum.
Saat dia membuka mata yang menembus segalanya, tidak ada mantra yang bisa lepas dari matanya. Di saat yang sama, dia sudah merasakan aliran udara di belakangnya berubah. Fang Yu segera berbalik, meraih dengan tangan kanannya. Terdengar jeritan di langit yang kosong. Sesosok muncul, itu adalah Liang Xuesan. Pada saat ini, leher Liang Xuesan dicubit oleh Fang Yu, berjuang mati-matian. Melihat pemandangan ini, Han Tianqi dan prajurit lainnya dari belakang mengubah ekspresi mereka. Rencana awal mereka adalah Han Tianqi menggunakan ilusi untuk membingungkan Fang Yu, dan kemudian Liang Xuesan menyembunyikan sosoknya dan diam-diam mengambil pedang patah dari tangan Fang Yu. Bisa direncanakan, gagal total. Teknik ilusi Han Tianqi gagal, dan Liang Xuesan juga tertangkap. Lepaskan aku. Liang Xuesan meronta dengan keras, melontarkan beberapa kata dengan susah payah. Saat kamu bergabung dengan klan abadi, apakah tubuh fisikmu akan diperkuat ke level yang sama dengan makhluk klan abadi? Kata Fang Yu sambil menggunakan tangan kanannya dengan keras. Retakan. Dengan suara yang tajam, seluruh tubuh Liang Xuesan terguncang, dan anggota tubuhnya terpelintir dan kaku. www.lightnovelpdf.com Fang Yu berbalik, memandang Han Tianqi dan yang lainnya, dan berkata, sepertinya lelaki tua abadi itu telah tidak terlalu menguatkanmu. Ah, tulangnya masih rapuh sekali. Fang Yu melepaskan tangan kanannya, dan Liang Xuesan jatuh ke tanah. Kamu menginginkan pedangku, bukan? Katakan, tadi, aku akan memberikannya langsung padamu. Kenapa aku harus menyelinap masuk? Kata Fang Yu sambil mengangkat pedang Dao Surgawi di tangan kirinya dan melemparkannya ke depan. Tangkap, kata Fang Yu. Memanggil, Han Tianqi menunggu sekelompok prajurit mengubah wajah mereka, dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ini sangat cepat. Pedang Dao Surgawi, seperti bumerang, dengan cepat meluncur melintasi tubuh para prajurit ini, berbelok di udara, dan kemudian kembali ke tangan Fang Yu. Sementara Fang Yu memegang pedang Dao Surgawi di tangannya, tubuh para prajurit ini pecah, darah terciprat. Sisa-sisa potongan di kedua sisi jatuh ke tanah. Bau darah meresap ke udara. Wajah Fang Yu tenang. Para pejuang ini tidak melakukannya dengan baik, melainkan bergabung dengan ras abadi sebagai anjing. Selama periode ini, mereka pasti telah membunuh banyak warga sipil tak berdosa. Tidak perlu ragu untuk membunuh mereka. Setelah menyelesaikan para prajurit ini, Fang Yu sekali lagi melihat ke arah Raja Abadi di depan. Saat ini, Raja Abadi telah naik dari tanah. Menyentuh mata Fang Yu, jantung Raja Abadi berdebar kencang. Saat ini, tidak ada sedikit pun rasa percaya diri di hatinya. Kehilangan kekuatan Nabi, kehilangan koneksi dengan energi bawah tanah. Sekarang cangkangnya kosong. Ia memang memiliki banyak keterampilan sihir untuk digunakan, dan ada banyak senjata ajaib. Tapi yang jelas di hadapan Fang Yu, penggunaan ini tidak akan berpengaruh apapun. Sial, bagaimana manusia bisa menguasai kekuatan mengerikan seperti itu? Siapa dia? Raja Abadi meraung liar di dalam hatinya. Wow, sosok Fang Yu muncul di depan Raja Abadi. Dia memegang pedang Dao Surgawi dan matanya dingin. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya, apakah kamu pergi ke Gunung Qiankun 800 tahun yang lalu? Fang Yu bertanya. Saat pertama kali melihat Lin Batian di kaki Gunung Qiankun, Lin Batian pernah berkata bahwa 800 tahun yang lalu, makhluk asing yang penuh dengan roh jahat masuk ke istananya. Saat itu Fang Yu curiga makhluk asing itu adalah Raja Abadi. Sekarang, saatnya bertanya, Gunung Qiankun. Hati Raja Abadi bergetar, memikirkan kejadian 800 tahun yang lalu. Kejadian itu sangat mengesankan. Ia memasuki bagian dalam Gunung Qiankun, mencoba menghilangkan sinar keberadaan seperti peri, tetapi ditampar dan ditampar oleh keinginan tempat itu. Tamparan itu hampir memusnahkannya, sehingga butuh waktu hampir 100 tahun untuk pulih. Tapi bagaimana Fang Yu tahu tentang ini? Jika kamu pernah ke Gunung Qiankun, pernahkah kamu melihat patung di dasar Gunung Qiankun? Fang Yu berkata dengan ringan, jika kamu melihatnya, kamu pasti mengenaliku. Untuk patung-patung di kaki Gunung Qiankun, kecuali patung Lin Batian sendiri yang terlalu dipercantik, patung-patung lainnya telah dipugar dengan baik. Mendengar kata-kata Fang Yu, hati Raja Abadi tiba-tiba menegang. Itu terlintas dalam pikiran. 800 tahun yang lalu, ia mengamati tumpukan patung itu. Dan ada patung, sangat mirip dengan Fang Yu di depan Anda. Ini, bagaimana ini mungkin?
Jantung Raja Abadi berdebar kencang. 800 tahun yang lalu, ketika mencapai dasar Gunung Qiankun, disimpulkan bahwa tempat tersebut telah ada setidaknya selama 1500 tahun berdasarkan nafas tempat tersebut dan jejak berbagai zat. 1500 tahun, ditambah 800 tahun ini, adalah 2300 tahun. Dengan kata lain, patung-patung itu sudah ada 2000 atau 300 tahun yang lalu. Dan salah satu patung itu sangat mirip dengan Fang Yu di depannya. Jika Anda menghubungi Fang Yu, tidak sulit untuk menebak bahwa dialah orang yang ada di dalam patung itu. Tapi ini, apa yang terjadi? Fang Yu di depannya, hidup lebih dari 2300 tahun, atau, dialah kehendak tempat itu. Setelah Fang Yu di depannya bertepatan dengan kemunculan patung yang dilihatnya saat itu, otak Raja Abadi benar-benar kacau. Biar ku beritahu padamu, aku memang berumur panjang. Fang Yu membawa pedang patah di bahunya dan berkata, ini lebih lama dari yang kamu kira. Patung yang kamu lihat di dalam Gunung Qiankun dibuat untukku oleh temanku. Dan temanku, karena konspirasi ras abadimu, terpaksa meninggalkan dunia ini lebih awal. Pada titik ini, nada suara Fang Yu tiba-tiba berubah dingin. Meski cepat atau lambat dia harus pergi, saya masih sangat kesal. Fang Yu berkata, kamu harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Fang Yu mengepalkan pedang Dao Surgawi di tangan kirinya dan menebas Raja Abadi di depan. Ancaman pembunuhan sudah dekat. Raja Abadi pulih dari keterkejutannya. Sekarang, sudah terlambat untuk mengaktifkan teknik langit hebat. Hanya bisa menggunakan daging untuk melawan. Raja Abadi mengulurkan seluruh tangannya dan berdiri di depannya. Pada saat yang sama, ia memanggil makhluk abadi lainnya yang hadir untuk mengambil tindakan bersama Fang Yu. Sekarang, mentalitas Raja Abadi benar-benar berbeda. Setelah mengetahui bahwa Fang Yu adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, ia kehilangan semangat untuk bertarung. Sekarang ia hanya ingin melarikan diri. Bagi Raja Abadi, setelah menyusun kembali tubuhnya, ia hampir berada dalam kondisi keabadian. Namun, Fang Yu menguasai kekuatan surga. Ini adalah salah satu dari sedikit energi yang dapat membunuhnya sepenuhnya. Itu harus hidup. Ia tidak boleh mati di sini. Selama masih hidup, cita-cita ras abadi suatu hari nanti akan terwujud. Aum, makhluk abadi yang telah mundur ke tepi platform Megatron, setelah mendengar panggilan Raja Abadi, tidak lagi takut, dan bergegas menuju Fang Yu. Pada saat ini, pedang Dao Surgawi di tangan Fang Yu telah ditebas di atas perisai daging kental dari lengan Raja Abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, kekuatan surga yang terkandung dalam pedang surga sangatlah kuat. Perisai daging yang seharusnya sangat keras, di depan pedang Dao Surgawi, seperti tahu, langsung rusak. Aura pedang-pedang Dao Surgawi menghantam daging Raja Abadi dengan kuat. Retakan, Lanmang melesat keluar dari celah di tubuh Raja Abadi. Pada saat yang sama, tubuh Raja Abadi Rusan terbagi menjadi dua. Bum-bum, pada saat ini, 1000 makhluk abadi yang tersisa mendekati Fang Yu. Fang Yu memegang pedang Dao Surgawi dengan erat dan menebas ke empat arah. Boom, 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 boom. Dibandingkan dengan beberapa serangan sebelumnya, kekuatan keempat pedang ini bahkan lebih kuat. Makhluk abadi itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaum, mereka diledakkan menjadi debu oleh aura pedang yang ganas. Di panggung Megatron, puing-puing terciprat dan asap memenuhi. Fang Yu berdiri di tempat, melihat daging Raja Abadi sebelum dia terbelah menjadi dua. Benar saja, kedua bagian daging itu ingin mengembun kembali. Memanggil, Fang Yu bergegas maju dan bergegas ke jantung yang berdetak kencang di antara Rosan. Ledakan, menghadapi dua bagian daging yang terbang dengan cepat, Fang Yu meledakkannya dengan dua kepalan tangan, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih hati hitam di udara. Inilah inti permasalahanmu, kan? Fang Yu melihat hati besar di tangannya dan mencibir. Bum-bum, jantung ini berdebar kencang dan frekuensinya sangat cepat. Sepertinya aku benar, kamu sangat gugup, kata Fang Yu. Memegang hati ini dengan satu tangan, Fang Yu bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Sejujurnya, Raja Abadi, makhluk asing, cukup sulit untuk dihadapi. Jika tidak terjadi pertemuan dengan Fang Yu dan membuat marah Fang Yu, tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar dapat menyelesaikannya sepenuhnya. Fang Yu memegang hati itu dengan tangan kanannya sedikit keras, mencoba meremasnya.
Namun saat ini, ada kilatan inspirasi di benaknya, dan dia menghentikan gerakannya. Hati ini mengandung kekuatan yang begitu kuat, jika diserap oleh teknik melahap roh. Memikirkan hal ini, Fang Yu sangat bersemangat. Melihat hati di tangannya lagi, matanya bersinar. Pada saat ini, daging dan darah yang telah dihancurkan oleh Fang Yu berkumpul kembali dan terbang menuju jantung di tangan Fang Yu. Ini benar-benar menjengkelkan. Melihat daging dan darah yang berterbangan ini, Fang Yu mengerutkan kening dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Wow, api merah menyala keluar dari telapak tangan kanannya, mengalir menuju daging dan darah yang mengembun di depannya. Bising, api di jantung bumi menelan daging dan darah ini dalam sekejap, mengeluarkan suara terbakar. Fang Yu tidak tahu apakah api di jantung bumi berdampak pada daging dan darah ini. Namun pada awalnya, hati Raja Abadi dihidupkan kembali oleh api jantung bumi. Apa? Pada saat ini, di atas api di depan, terdengar jeritan kekacauan. Saat nyala api menyala, awan gas hitam naik. Di atas udara hitam, mata Fang Yu sangat menakjubkan. Wajah manusia ini adalah wajah dari tubuh daging dan darah yang digunakan untuk membuang daging Raja Abadi. 100.000 daging dan darah, 100.000 manusia tak berdosa. Sekarang Fang Yu membakar tubuh ini dengan api jantung bumi, itu akan memungkinkan jiwa dari kematian tragis ini untuk benar-benar dibebaskan daripada terjebak di dalamnya, tubuh. Saat api di tengah bumi menyala, jantung di tangan Fang Yu berdetak lebih kencang. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, aku tidak akan memberimu kesempatan. Fang Yu berkata dengan dingin. Menjelang puncak gunung, terjadi keheningan. Semua orang memandang Fang Yu di tengah Megatron gelombang www.novelringan.com gelombang seolah-olah sedang melihat dewa. Raja Abadi yang sebelumnya menekan penonton, baru saja dikalahkan. Ribuan makhluk abadi yang mematahkan pikiran mereka, juga telah dilenyapkan. Dari berada dalam situasi putus asa, menderita penghinaan, dan kini semuanya lenyap. Perasaan pergi dari neraka ke surga membuat setiap orang yang hadir merasakan kekecewaan. Di panggung Megatron, Fang Yu menahan hatinya dan hendak mengaktifkan Spirit Devouring Jue. Saat ini, ponsel di saku celananya tiba-tiba bergetar. Saat Fang Yu berhadapan dengan Raja Abadi dan makhluk abadi lainnya, Ding Ran mengambil Tang Xiaorou dengan satu tangan dan meninggalkan Megatron. Kekalahan dari Yang Abadi sudah ditentukan, dan dia tidak perlu mati. Tuan Han, selamatkan hidupku, dan aku akan melewati semua api dan air untukmu di masa depan. Ding Ran menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menghubungi seseorang yang jauh. Kamu kalah sekali, aku sangat optimis padamu, sungguh mengecewakan. Pihak lain merespons dengan nada centil. Tuan Han, kita bertemu dengan orang yang sangat kuat. Bukankah Dao Kong Sangxian sangat membutuhkan orang yang cakap? Orang ini pasti cocok. Saya kenal dia, jika Anda bisa menyelamatkan saya akan membantu Anda membawanya turun nanti, kata Ding Ran dengan tatapan tegas di matanya. Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Kamu menemukan tempat terbuka, aku akan membawamu pergi. Kata pihak lain. Terima kasih, Tuan Han. Ding Ran tersenyum dan dengan cepat bergegas menuju tepi puncak gunung di depan. Ledakan, tetapi pada saat ini, sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat di depannya, menghancurkan tanah hingga berkeping-keping. Oh itu kamu, Fang Yu, memandang Ding Ran di depannya, dan kemudian pada Tang Xiaorou yang memegang tangan kanannya, wajahnya dingin, ekspresi Ding Ran berubah ketika dia melihat Fang Yu di depannya, dan hatinya tenggelam. Meskipun dia sangat membenci orang di depannya, dia tahu betul bahwa dia sama sekali bukan lawan Fang Yu. Setelah menderita beberapa kali kekalahan, Ding Ran menjadi lebih rasional. Kapanpun, dia hanya akan mempertimbangkan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia telah berasimilasi dengan ras abadi sekarang, dia tidak memiliki niat untuk hidup berdampingan dan mati dengan ras abadi. Harus menemukan cara untuk melarikan diri dari sini. Selamatkan hidupmu. Mata Nabi di keningnya berputar cepat. Fang Yu memandang Ding Ran, tanda putih di pupilnya juga berubah. Hanya dalam sedetik, dia memotong semua hukum yang dihubungkan oleh mata Nabi di dahi Ding Ran. Ding Ran benar-benar kehilangan kemampuan memprediksi masa depan. Setelah menyadari hal ini, Ding Ran tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Dalam sepasang mata yang indah, kebencian dan kebencian terungkap. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Fang Yu membuat mata nabinya tidak valid, tidak ada gunanya berjuang dengan hal ini sekarang.
Kalau begitu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dia telah menghubungi Tuan Han, dan hanya perlu menunda waktu, Tuan Han pasti bisa membawanya pergi dari sini. Fang Yu, bukankah menurutmu aku masih hidup? Ding Ran berkata dengan dingin. Fang Yu memandangi wajah Ding Ran yang ditutupi garis-garis hitam dan berkata dengan lemah, tentu saja aku tahu kamu masih hidup. Tidakkah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu dengan tamparan saat itu? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Ding Ran berubah. Aku membiarkanmu hidup-hidup, tapi aku tidak menyangka kamu akan tersesat lebih dalam, kata Fang Yu. Kamu bisa mengatakan apa saja sekarang. Selamatkan aku hidup-hidup. Jika bukan karena keberuntunganku, dan kebetulan ada pulau kecil di dekatnya, aku akan mati di air dingin. Ding Ran membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu dengan suara yang tajam. Ground meraung. Jika kamu mati di laut, itu akan menjadi akhir yang bagus. Itu lebih baik daripada bergabung dengan klan abadi sekarang, dan akhirnya kamu harus menghadapiku. Fang Yu berkata dengan hampa. Bagi Ding Ran, Fang Yu acuh tak acuh dari awal hingga merasa jijik di kemudian hari. Hingga saat ini, Fang Yu hanya menganggapnya sebagai anggota klan abadi. Adapun kebencian Ding Ran terhadapnya, Fang Yu tidak peduli sama sekali, karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat berbicara, Fang Yu menoleh ke Tang Xiaorou di tangan Ding Ran. Pada saat ini, Tang Xiaorou dalam keadaan lesu, tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Melalui bidang penglihatannya, Fang Yu dapat melihat beberapa helai energi hitam muncul di atas jiwa Tang Xiaorou. Ding Ran mungkin ingin menggunakan nyawa Tang Xiaorou untuk mengancam Fang Yu. Tapi sayang sekali Fang Yu, yang membuka matanya, melihat semuanya. Dengan perputaran rune di pupil, energi hitam yang mengikat jiwa Tang Xiaorou benar-benar membusuk dan menghilang tanpa jejak. Dan semua ini, Ding Ran, yang mencoba menunda waktu, dengan sengaja berbicara dengan Fang Yu, tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimanapun, Ding Ran masih manusia biasa beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia telah menguasai beberapa kekuatan dan mantra melalui indoktrinasi paksa klan abadi, dia secara alami tidak akan terlalu terampil. Setelah menguraikan energi hitam, Fang Yu sama sekali tidak keberatan. Fang Yu, kamu bertanggung jawab atas penampilanku hari ini. Ding Ran berkata dengan tajam, dengan urat biru di lehernya. Jika bukan karena kamu, aku akan tetap menjadi guru yang dihormati. Di sekolah menengah Jiangcheng, orang-orang tidak akan terlihat seperti sekarang. Kamu cukup sadar diri, kata Fang Yu. Fang Yu, kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat, kenapa kamu tidak mau membantuku sekalipun? Sekali saja, jika kamu membantuku, hubungan di antara kita pasti tidak akan berkembang seperti ini. Ding Ran terus berteriak, tampak agak histeris. Fang Yu menyaksikan penampilan Ding Ran dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, sepertinya kamu masih memiliki penyelamat. Siapa pihak lainnya, bahkan hati Raja Abadi telah diambil. Itu pasti bukan makhluk ras abadi. Ekspresi Ding Ran kaku sesaat, tapi segera kembali normal. Apa yang dia katakan tadi, meski ada penyamarannya, tapi banyak di antaranya juga dari hati. Tapi karena Fang Yu sudah mengetahui rencananya, tidak perlu melakukannya lagi. Fang Yu, bagiku, kamu adalah orang yang paling lugu. Mulut Ding Ran sedikit melengkung, menunjukkan senyuman aneh, dan berkata, kalau begitu aku ingin melihat sekarang, seorang gadis lugu yang terlibat denganmu. Hidup, bisakah kamu tidak mengkhawatirkannya? Sambil berbicara, Ding Ran meraih kerah belakang Tang Xiaorou dengan tangan kanannya dan mendorong ke depan. Setelah Fang Yu menguraikan energi hitam dalam jiwa, Tang Xiaorou benar-benar memulihkan kewarasannya. Tapi Fang Yu menggunakan ki aslinya untuk mengirimkan suaranya dan menyuruhnya untuk tidak bersuara. Oleh karena itu, meski dengan rasa takut di hatinya, Tang Xiaorou masih mengertakkan gigi tanpa mengeluarkan suara. Fang Yu tepat di depannya, dia percaya pada Fang Yu. Apakah kamu ingin menggunakan dia untuk mengancamku? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Aku telah meninggalkan bekas jiwa di tubuhnya. Selama jantungnya bergerak, dia akan segera mati. Ding Ran menatap Fang Yu dengan senyum nakal di wajahnya, dan berkata, aku tahu kamu dapat dengan mudah membunuhku. Itu belum tentu, kata Fang Yu. Melihat penampilan Fang Yu yang santai, Ding Ran memiliki perasaan tidak jelas di hatinya. Berurusan dengan orang kuat setingkat Fang Yu sama saja dengan berjalan di atas tali.
Dan penampilan Fang Yu kini hanya memiliki 3 kemungkinan. Pertama, dia tidak peduli dengan hidup dan mati Tang Xiaorou. Kedua, dia yakin bisa menyelamatkan Tang Xiaorou. Ketiga, dia menenangkan secara paksa, namun nyatanya dia mencari peluang untuk melakukan sesuatu. Ketiga kemungkinan ini, apapun yang mana, perlu diwaspadai. Ding Ran tahu bahwa dia hanya perlu menggerakkan pikirannya, dan Tang Xiaorou akan mati kesakitan. Hanya pemikiran saja, tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia tidak akan bisa menghentikannya untuk berpikir. Ding Ran menarik napas berat, tidak terlalu percaya diri di dalam hatinya. Fang Yu memandang Ding Ran dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak sedang terburu-buru sekarang. Dia juga sedang menunggu penyelamatan yang ditunggu-tunggu Ding Ran. Hari ini, dia ingin melenyapkan Ding Ran dan keberadaan di balik Ding Ran. Keduanya saling berhadapan selama sekitar 5 atau 6 detik, dan Fang Yu merasakan energi eksternal yang muncul di belakang Ding Ran. Penyelamat Ding Ran datang. Hampir segera setelah energi ini muncul, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya. Hisapan yang kuat menarik Tang Xiaorou ke arah Fang Yu. Ekspresi Ding Ran berubah, tetapi kekuatannya tidak bisa bersaing dengan Fang Yu, jadi dia melepaskannya. Bagaimanapun, dia meninggalkan bekas di jiwa Tang Xiaorou, dan tidak ada gunanya Fang Yu merebut orang itu kembali. Fang Yu, lihat dia mati kesakitan dengan matamu sendiri. Ding Ran menyeringai, dan pada saat yang sama ingin membangkitkan bekas yang tertinggal di jiwa Tang Xiaorou. Namun dengan motivasi ini, dia menyadari bahwa dia telah lama kehilangan kontak dengan tanda tersebut. Melihat senyuman di wajah Fang Yu www.novelringan.com Ding Ran tahu bahwa tanda di tubuh Tang Xiaorou telah terangkat. Brengsek, Ding Ran mengertakkan gigi, menatap Fang Yu dengan ekspresi pahit, lalu berlari menuju portal yang muncul di belakangnya. Portal itu sendiri membawa gravitasi, jadi kecepatan Ding Ran sangat cepat. Ketika dia hendak berlari ke portal, Ding Ran menghela nafas lega, berpikir bahwa dia pasti bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar. Jadi dia menoleh, dan Fang Yu berteriak keras, "Fang Yu, wanita di Frostcold Palace, bukankah dia seharusnya mati? Jika dia tidak mati, aku pasti akan menemukan cara untuk membunuhnya setelah itu. Ada juga Tang Xiaorou dan pihakmu. Siapapun, selama aku hidup suatu hari nanti, mereka tidak akan pernah damai." Ledakan. Saat ini, terdengar suara keras. Saat ini, Ding Ran sudah memasuki portal. Portal itu mulai menghilang. Wow, tapi Fang Yu lebih cepat, dan bergegas ke portal dalam sekejap. Melihat Fang Yu di depannya, mata Ding Ran membelalak. Dia tidak menyangka Fang Yu bisa secepat itu. Oh, situasinya tidak begitu baik sekarang. Saat ini, suara menawan terdengar di telinga Ding Ran. Aku sedang menyempurnakan senjata ajaib, dewa pembunuh itu belum tiba. Jika kamu membawa orang ini, aku khawatir aku tidak bisa menghiburnya. Mendengar kata-kata ini, jantung Ding Ran melonjak. Tuan Han, tolong juga. Boom! Sebelum Ding Ran selesai berbicara, terowongan luar angkasa bergetar hebat. Pintu keluar dari lorong yang masih jauh di depan tiba-tiba menyempitkan jarak. Wow! Fang Yu dan Ding Ran bergegas keluar dari saluran luar angkasa pada saat yang bersamaan. Saat ini, mereka sampai di hutan belantara. Fang Yu tidak yakin apakah dia masih berada di daerah Huaibei. Ding Ran, yang berada di depan Fang Yu, berlari ke samping hampir tanpa berpikir, melakukan yang terbaik. Tuan Han tidak membantunya, dia telah kehilangan seluruh punggungnya. Satu-satunya cara adalah melarikan diri sendiri. Untungnya, setelah diasimilasi oleh klan abadi, tubuh fisik Ding Ran juga menjadi sangat kuat. Saat ini, dia dapat berlari dengan kecepatan penuh, tidak kurang dari Wu Zun dan bahkan seorang seniman bela diri di alam martial Sein. Hanya dalam 2 atau 3 detik, dia berlari sejauh hampir 100 meter. Ledakan, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan besar tiba-tiba jatuh di langit. Seperti gunung yang menghantam tubuhnya, Ding Ran mendengus menyakitkan, menyemburkan seteguk darah, dan berbaring di tanah yang tenggelam seperti bekas telapak tangan. Bentak, Fang Yu jatuh dari langit dan menatap Ding Ran di depannya dengan mata dingin. Penyelamat Ding Ran secara paksa mengubah posisi saluran luar angkasa. Fang Yu bisa menghentikan ini melalui Eye of Insight, tetapi lawannya bergerak terlalu cepat, Fang Yu tidak punya waktu. Tersembunyi lagi, mata Fang Yu dingin. Saat ini, Ding Ran hanya merasakan tulangnya patah menjadi 2, dan ada rasa sakit yang hebat di setiap bagian tubuhnya.
Dia berjuang untuk mengangkat wajahnya, dan menatap Fang Yu di depannya, tanpa sedikit pun rasa percaya diri di hatinya. Dia tahu bahwa Fang Yu ingin membunuhnya semudah mencubit semut. Fang Yu, beri aku kesempatan, kamu beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tidak ingin menjadi diriku yang sekarang, sungguh. Kamu tidak menyelamatkanku sebelumnya, sekarang kamu punya kesempatan untuk berbaikan. Kali ini kamu lepaskan setelah melewatiku, aku tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Dingran memohon dengan mata merah dan tatapan menyedihkan. Fang Yu mengerutkan kening sambil melihat ke arah Dingran. Fang Yu, demi kita berdua saling mengenal, biarkan aku pergi. Aliran kewanitaanku tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi orang sepertimu, jadi biarkan aku pergi. Dingran terus memohon belas kasihan. Fang Yu memandang Dingran dengan rasa jijik di matanya. Baginya, karena banyaknya orang yang ditemuinya, jarang sekali ia melihat emosi seperti ini. Tapi Dingran di depannya benar-benar membuatnya jijik. Fang Yu, sungguh, beri aku kesempatan lagi, kata Dingran, dan belati hitam perlahan mengembun di tangan kanannya dekat ke tanah. Pedang hantu, dia tahu bahwa Fang Yu tidak akan membiarkannya pergi. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan cara membuat jalan berdarah. Fang Yu, Dingran tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melambaikan tangan kirinya ke depan. Awan kabut hitam besar muncul di depannya. Pada saat yang sama, Dingran berdiri, memegang pedang hantu dengan kuat, dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya ke arah kepala Fang Yu. Memanggil, Ghostblade dengan cepat melintasi langit dan terbang menuju Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengulurkan tangan kirinya. Bentak, Ghostblade dipegang erat oleh Fang Yu. Kemudian, Fang Yu melemparkan pedang hantu itu ke arah kabut hitam di depannya. Mata wawasannya belum tertutup, oleh karena itu, sosok Dingran tidak pernah lepas dari pandangannya. Duri, Dingran, yang berlari kencang di belakang, pedang hantu yang berlari menjauh, langsung menembus jantungnya. Engah, Dingran memuntahkan seteguk darah hitam, matanya melebar, matanya penuh keengganan, dan dia jatuh ke tanah. Fang Yu menepuk kabut berdarah di depannya. Ledakan, Zenki yang kuat menghilangkan kabut hitam ini. Fang Yu datang ke Dingran lagi. Saat ini, jantung Dingran terus-menerus mengeluarkan darah, tapi dia belum mati. Ini adalah perwujudan dari penguatan tubuh fisik klan abadi. Terakhir kali, aku memberitahumu satu kalimat. Hari ini, aku masih mengucapkan kalimat itu. Fang Yu memandang Dingran di kakinya dan berkata dengan ringan, "Kamu meminta semua ini." Setelah berbicara, Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya menghadap Dingran. Ledakan, sekelompok api merah dan panas langsung menelan Dingran. Apa? Di dalam kobaran api, jeritan kesedihan terdengar. Fang Yu, aku tidak akan melepaskanmu jika aku hantu. Aku tidak akan melepaskanmu jika aku hantu. Dingran meraung dengan suara yang sangat pahit. Beri kabar buruk kepadamu, api di jantung bumi akan membakar semangatmu bersama, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Di mana Dingran berada, nyala api merah masih menyala. Jeritan Dingran berhenti tiba-tiba setelah beberapa detik. Huaibei, Megatron. Meski Megatron asli sudah bobrok, namun keseluruhan pelestariannya terbilang lengkap. Sekarang, platform Megatron berantakan, berlubang di mana-mana, dan seluruh platform Megatron runtuh beberapa inci di bawah tanah. Tak terkecuali auditoriumnya, kerusakannya cukup parah, hampir mencapai keadaan hancur. Tapi tidak ada yang peduli dengan semua ini. Angin sepoi-sepoi bertiup dari puncak Gunung Chaoshan, dan rasa sejuk membuat banyak orang di tempat kejadian menjadi segar kembali. Masih ada keterkejutan di wajah mereka. Hingga saat ini, mereka belum pulih. Sekelompok besar makhluk abadi. Apakah ini mimpi? Di udara, Mo Xiu dan kelompok prajurit yang masih hidup adalah orang pertama yang sadar kembali. Tuan Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang prajurit bertanya. Mo Xiu melihat ke platform Megatron yang kosong di bawah, dan merasa bahwa memang tidak ada lagi jejak roh jahat di dunia sekitarnya. Makhluk abadi, setidaknya di tempat ini, memang dihancurkan oleh kelompoknya. Fang Yu, untungnya, pria ini tidak menjadi musuhnya. Sekarang, Anda mendapatkan asosiasi seni bela diri di semua tingkatan di Huaibei, dan menangkap para pejuang manusia yang masih hidup dan berasimilasi dengan ras abadi, perintah Mo Xiu. Memahami, dulu ada total 200 prajurit.
Hampir 50 orang tewas dalam kekacauan sebelumnya, dan sekarang hanya tersisa sekitar 150 orang. Tapi kekuatan utama ras abadi pada dasarnya hancur, dan para prajurit ini cukup untuk menyelesaikan pekerjaan finishing. Masalah ini akan diserahkan kepadamu. Saya akan segera kembali ke Asosiasi Seni Bela Diri tingkat atas untuk melaporkan dengan jujur invasi alien ke Huaibei ini, kata Mo Xiu. Setelah berbicara, Mo Xiu melihat sekeliling dan tidak menemukan nafas Fang Yu. Hilang, Mo Xiu sedikit mengernyit tanpa berpikir. Su Lengyun ingin membantu Fang Yu, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukan apapun. Dia hanyalah penonton di sebelahnya, menyaksikan Fang Yu memecahkan makhluk abadi yang menakutkan. Kakak Yu, Su Lengyun melihat sekeliling tetapi tidak melihat Fang Yu. Setelah memikirkannya, dia langsung terbang ke belakang dan meninggalkan Megatron. Di antara penonton, banyak orang hanya merasa terlahir kembali dan sangat bahagia. Pada saat yang sama, banyak orang mendiskusikan identitas Fang Yu yang membunuh ras abadi. Karena kekacauan pada saat itu, Fang Yu dan Raja Abadi bertempur jauh dari mereka. Kebanyakan dari mereka tidak melihat wajah Fang Yu. www.novelringan.com Tentu saja, mereka tidak mengetahui identitas Fang Yu. Seharusnya dia orang kuat yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri tingkat atas. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Ya, itu pasti master tersembunyi dari ibu kota utara. Terlalu kuat, aku tidak percaya sekarang. Banyak manusia yang berdiskusi. Banyak orang di depan auditorium dari berbagai keluarga dan sekte seni bela diri mengenali Fang Yu, tetapi mereka tidak terlalu banyak membahasnya. Bagaimanapun, mereka telah melihat Fang Yu pindah ke keluarga Zheng dan keluarga Chen. Pada saat yang sama, mereka semua tahu bahwa Fang Yu tidak suka terlalu menonjolkan diri. Oleh karena itu, mereka tidak banyak bicara. Kecepatan respons dari Asosiasi Seni Bela Diri tingkat atas, jika Fang Yu tidak mengambil tindakan, wilayah Huaibei akan benar-benar dikuasai oleh klan abadi. Mereka semua di Huaibei tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Tang Xiaorou menunggu Fang Yu di tempat beberapa saat, dan menemukan bahwa Fang Yu belum kembali, jadi dia berjalan ke auditorium. Dia tahu bahwa Tang Mingde pasti sangat mengkhawatirkannya. Tak lama kemudian, ayah dan putrinya bertemu di bawah penonton. Melihat Tang Xiaorou aman dan sehat, Tang Mingde merasa lega dan lega. Kemana perginya Dr. Genius Fang? Tang Mingde bertanya. Baru saja sepertinya seseorang ingin menyelamatkan Ding Lao, lalu Fang Yu bergegas dan pergi bersama, kata Tang Xiaorou. Siapa orang yang baru saja kamu sebutkan itu? Tang Mingde mengerutkan kening dan bertanya. Ding Ran, saya dulunya adalah seorang guru bahasa Inggris di kelas kunci di sekolah menengah Jiangcheng kami. Tang Xiaorou merasa berlama-lama di hatinya dan memucat saat dia mengingat dingin dan kejamnya Ding Ran. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia, lupakan saja, ayo kita tinggalkan tempat itu dulu. Tang Mingde mengusap kepala Tang Xiaorou dan berkata, 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Tuan Fang, Jiru Mei di samping bertanya dengan cemas. Nona Ji, Anda tahu gaya Dr. Genius Fang. Jika dia tidak berinisiatif untuk muncul, kita tidak akan bisa menemukannya. Tang Mingde tersenyum pahit. Jiru Mei mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah menyingkirkan Ding Ran, Fang Yu tidak langsung meninggalkan tempat itu, tetapi menemukan lokasi yang bagus di dekatnya. Di depan Fang Yu ada air terjun, dan di bawah air terjun itu ada aliran mata air dengan air yang sangat jernih, dan di samping mata air, terdapat sebuah gua alami yang tidak ada isinya. Fang Yu masuk ke dalam gua, bermeditasi, dan mengeluarkan hati Raja Abadi yang disimpan di tas penyimpanan. Jantung ini masih berdebar kencang. Ketika Fang Yu menekankan tangan kanannya ke jantungnya, dia bisa merasakan energi kuat yang terkandung di dalamnya. Raja Abadi menggunakan hati ini, selama dia memiliki daging dan darah, dia dapat menyusun kembali dagingnya tanpa batas. Vitalitas dan energi Raja Abadi berasal dari hati ini. Prinsip ini sama dengan alkimia batin monster dan makhluk roh, serta pil emas di tubuh para biksu. Kemudian, dengan menggunakan spirit devouring jue, energi di dalam seharusnya dapat diserap dan diubah menjadi aura. Memikirkan hal ini, Fang Yu meraih hati itu dengan tangan kanannya dan mulai mengoperasikan seni melahap roh. Aura pusaran muncul di tangan kanan. Segera, seluruh aliran energi memasuki meridian dari tangan kanan Fang Yu,
dan kemudian mengalir di sepanjang meridian selama seminggu, memurnikan menjadi energi spiritual murni. Tidak masalah. Setelah memastikan bahwa itu dapat dimurnikan menjadi energi spiritual, mata Fang Yu bersemangat, mempercepat penyerapannya. Fang Yu sekarang hanya memiliki 3 lapisan tersisa sebelum periode pemurnian Qi 10.000 lapisan. Ketiga tingkat jarak ini mewakili perjuangan dan kerja kerasnya yang tak henti-hentinya selama 5.000 tahun terakhir. Ketika basis budidaya telah mengalami stagnasi dalam waktu yang lama dan aura bumi menipis, kedatangan hati Raja Abadi sama saja dengan mengirimkan arang di salju. Fang Yu memutuskan bahwa jika dia berhasil menembus tahap pemurnian Qi tingkat 10.000 melalui hati ini, dia akan mendirikan monumen Raja Abadi di Huaibei. Setelah menekan kegembiraan di hatinya, Fang Yu fokus pada pemurnian energi spiritual. Waktu berlalu dengan cepat. Ibu kota utara, Aula Asosiasi Budo, ruang resepsi. Seorang lelaki tua berjanggut putih membawa Mo Xiu ke ruang tamu. Di sofa di ruang tamu, ada beberapa orang yang duduk di sofa, dan orang-orang ini semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari Asosiasi Budo Ibu Kota Utara. Tuan Mo, bos Anda akan datang, Anda harus memberitahu kami terlebih dahulu, kami siap menyambut Anda. Beberapa eksekutif senior di ruang resepsi bangkit dan berkata dengan hormat. Mo Xiu menatap sekelompok orang itu, dan ada sedikit ketidaknyamanan di matanya. Sebelum datang ke sini, dia dengan jelas menyatakan akan bertemu dengan ketua. Namun kini, Presiden tidak muncul sama sekali. Tuan Mo, Presiden Wang sudah lama tidak berada di ibu kota utara. Jika ada yang ingin Anda katakan, kami juga sama. Kata lelaki tua berjanggut putih itu sambil tersenyum. Namanya Pan Yusan, salah satu wakil presiden. 200 prajurit yang dibawa Mo Xiu sebelumnya, melamar darinya. Tuan Mo, duduklah dulu, minum teh, mari kita bicara pelan-pelan tentang apa yang terjadi, kata Pan Yusan. Mo Xiu berdiri di sana, ragu-ragu sejenak, atau duduk. Ngomong-ngomong, Tuan Mo, bagaimana situasi di Huaibei? 200 prajurit yang dibawa, bagaimana pekerjaannya selesai? Pan Yusan bertanya, memikirkan sesuatu. Mo Xiu kesal dengan sikap ceroboh ini. Apakah orang-orang ini benar-benar tidak mengetahui situasi di Huaibei, atau pura-pura tidak tahu? Meskipun ras abadi kini telah dibersihkan oleh Fang Yu, tingkat darurat sebelumnya adalah yang tertinggi dalam ratusan tahun terakhir. Nada bicara Pan Yusan di depannya semudah dia membersihkan sekelompok monster. Wakil Presiden Pan, dan beberapa orang lainnya yang melakukannya, saya hanya punya satu pertanyaan. Mo Xiu bertanya dengan ekspresi muram, apakah kamu tahu situasi sebenarnya di Huaibei? Melihat wajah Mo Xiu yang tidak tampan, Pan Yusan dan orang lain di ruangan itu saling memandang dan bertukar pandang. Tentu saya tahu, sejak kami menerima laporan tersebut, kami telah memperhatikan perkembangan situasi. Pan Yusan mengangkat alisnya dan berkata, lalu apa yang kamu maksud dengan sikapmu? Mo Xiu bertanya tanpa ampun. Wajah Pan Yusan berubah, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Mo, apa maksud Anda dengan ini? Lalu saya juga bertanya, apakah masalah di Huaibei sudah diselesaikan? Petik 2. Terselesaikan, jawab Mo Xiu. Itu tidak cukup, karena sangat mudah untuk diselesaikan, itu bukan masalah besar. Tuan Mo, kenapa kamu begitu marah? Pan Yusan bertanya secara retoris. Mo Xiu mendengus, berdiri, menjentikkan lengan bajunya, menatap Pan Yusan, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah menurutmu kita menyelesaikannya dengan mudah? Tahukah kamu, ekspresi Mo Xiu berubah. Dia memandang Pan Yusan, mengangguk, dan berjalan ke pintu ruang tamu. Wakil Presiden Pan, saya hanya akan mengucapkan satu kalimat. Saya dapat melihat dengan jelas apa yang Anda lakukan. Saya hanya memperingatkan Anda bahwa sikap Anda pada akhirnya akan mendapat reaksi balasan. Setelah kata-kata ini, Mo Xiu mendorong pintu ruang pertemuan, berjalan keluar dengan marah. Sikap kelompok eksekutif senior ini sudah jelas, dan tidak perlu ada komunikasi lanjutan. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lain kali, dia akan menemui ketua secara langsung dan berbicara langsung. Setelah Mo Xiu pergi, ekspresi Pan Yusan langsung menjadi dingin. Tuan Pan, apakah menurutmu dia akan menemukan kita? Orang yang duduk di seberangnya bertanya dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, dia tidak tahu apa-apa. Pan Yusan berkata dengan dingin,
Ordo Ketertiban adalah organisasi yang sepenuhnya independen dan tidak berhak memerintahkan kita melakukan apapun. Jika Mo Xiu menyerah begitu saja, lupakan saja. Jika dia bersikeras mengurus bisnisnya, maka kami akan membunuhnya. Singkatnya, rencana kami tidak akan terpengaruh oleh pihak luar manapun. Yang lain di ruang tamu mengangguk. Omong-omong, ras alien di Huaibei benar-benar mengecewakan. Alasan mengapa Daokong Sangxian meminta kami membantu mereka adalah untuk membuat mereka kacau. Akibatnya, mereka terselesaikan bahkan tanpa bertahan selama setengah bulan. Pan Yusan menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Aku tahu itu, mengapa kita harus mengambil risiko ketahuan dan menutupi banyak hal. Karena itu, Pan Yusan berbalik, melihat ke lawannya, dan bertanya, benar, apakah identitas orang asing itu sudah diselidiki dan diselesaikan? Tuan Pan, saya sedang menyelidikinya dan ini akan memakan waktu. Orang ini menjawab dengan hormat. Baiklah, secepatnya. Saya merasa orang ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Fang Changsheng, yang secara paksa membunuh Yu Liu di depan Sangxian di Dongdu gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang atau bahkan orang yang sama. Pan Yusan katanya sambil mengetukkan jari telunjuknya ke atas meja. Kalau begitu, kita pergi dulu. Beberapa orang bangun pada waktu yang sama dan berkata, baiklah, silakan. Pan Yusan memandang mereka dengan senyuman di wajahnya, dan cahaya merah yang tak terlihat muncul di bawah pupilnya. Fang Yu memurnikan hati itu di dalam gua, dan seminggu berlalu. Selama minggu ini, Fang Yu hanya merasakan dantiannya semakin membengkak, dan lautan roh yang luas hampir meluap melebihi dantiannya. Meskipun hati di tangan Fang Yu tidak sebaik seluruh pembuluh darah spiritual, ia mengandung banyak energi yang dapat diserap. Setidaknya dalam seminggu, Fang Yu belum menyerap setengah energi di dalamnya. Tetapi pada saat yang sama, Fang Yu tidak berhasil menembus lantai pertama. Dia merasa telah mencapai lantai langit-langit 9997. Tetapi dia tidak mampu menembus belenggu. Fang Yu tahu bahwa ini pasti karena auranya tidak cukup untuk menembus tingkat alam itu. Itu juga perlu terus diserap. Semakin lama waktunya, suasana hati Fang Yu menjadi lebih tenang. Tingkat kultivasi, ini adalah hal yang biasa, semakin tidak sabar, semakin mudah melakukan kesalahan. Segera, setengah bulan berlalu. Dalam waktu setengah bulan ini, Fang Yu merasa dua kali bahwa dantiannya tidak dapat menahannya. Ketika dia hendak meledak, dia tiba-tiba menembus sejumlah lapisan. Sekarang dia telah mencapai tingkat 9999 periode pemurnian Qi. Hanya satu lapisan lagi. Ini akan mencapai 10.000 lapisan selama periode pemurnian. Jantung di tangan masih memiliki 1/5 energi yang tersisa di dalamnya. Dilihat dari perluasan dantian saat ini, Fang Yu telah mencapai langit-langit 9999 lantai selama periode pemurnian. Di depan adalah lapisan belenggu terakhir. Meskipun Fang Yu tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia berhasil menembus lantai 10.000. Tapi dia yakin sesuatu akan terjadi. Sebab, saat ini dantiannya sudah dalam kondisi sangat bengkak. Dalam keadaan ini, periode pemurnian Qi 10.000 lapis adalah puncaknya, atau akan menyebabkan perubahan kualitatif pada dantiannya. Bagaimanapun, setidaknya tidak akan sama dengan 9.000 lapisan sebelumnya. Terobosan adalah terobosan, biasa-biasa saja. Setelah hampir sebulan pemurnian terus-menerus, jantung Raja Abadi di tangan Fang Yu telah menyusut dari ukuran 2 kepala menjadi seukuran kepalan tangan. Tidak banyak energi internal yang tersisa. Dan kapasitas area kemaluan sudah hampir mencapai batasnya. Kecepatan penyerapan Fang Yu menggunakan teknik melahap roh melambat. Karena energi spiritual yang dimurnikan dari meridian menjadi sangat sulit untuk memasuki dantian. Setiap pancaran energi spiritual yang masuk ke dantian akan membuat dantian semakin membengkak. Selama periode ini, Fang Yu bisa merasakan sakitnya. Rasa sakit yang disebabkan oleh perluasan penghalang dantian hampir tak tertahankan bagi rata-rata biksu, dan itu setara dengan rasa sakit jiwa yang terkoyak. Tetapi bagi Fang Yu, yang telah direhabilitasi 101 kali, rasa sakitnya cukup tertahankan, dan dia bahkan tidak mengerutkan alisnya. Dia hanya ingin memurnikan hati di tangannya sepenuhnya. Adapun apakah ia dapat menembus lantai 9999 dalam satu gerakan, itu tergantung pada langit. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Seiring berjalannya waktu dengan cepat,
rasa sakit dantian Fang Yu menjadi semakin kuat, seolah-olah setiap momen akan meledak. Fang Yu mengetahui perasaan ini dengan sangat baik. 2 lantai sebelumnya berhasil menembus kondisi ini. Seharusnya segera, mata Fang Yu cerah dan dia menjadi lebih fokus. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Hati di tangan Fang Yu telah sepenuhnya dimurnikan dan menghilang. Semua aura telah memasuki dantian Fang Yu. Area kemaluan saat ini memang sudah dalam kondisi membesar secara ekstrim. Fang Yu tahu betul bahwa ini seharusnya menjadi batas dantian. Jika aura dimasukkan ke dalamnya, area kemaluan pasti akan pecah. Karena kamu tidak bisa lagi menyerap aura dari luar, kamu bisa langsung menggunakan aura di dantianmu untuk menerobos kemacetan dengan paksa, pikir Fang Yu. Memikirkan hal ini, Fang Yu segera memobilisasi aura di tubuhnya, secara paksa memadatkan aura di dantiannya menjadi sebuah bola. Linghai di dantian telah mencapai kondisi tekanan yang sangat tinggi. Fang Yu berbalik seperti ini, hanya untuk merasakan suara teredam dari dalam dantiannya. Engah, Fang Yu memuntahkan seteguk darah. Nafas mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Ledakan, seluruh gua langsung diledakkan oleh nafas ini, dan puing-puing terciprat. Fang Yu bermeditasi di tempat dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Naga emas kecil yang semula mengelilingi dantiannya terbang langsung keluar dari tubuh Fang Yu dan mengelilingi tubuh Fang Yu. Nafas Fang Yu masih melonjak. Boom, dunia di sekitarnya berguncang, dan air terjun serta mata air di samping gua memancar. Kakak, tanah di bawah Fang Yu tidak bisa membawa aura yang sangat kuat ini sama sekali, dan terus runtuh. Selama proses ini, naga emas kecil yang melayang di samping Fang Yu begitu cepat sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang panjang. Wow, makhluk-makhluk di seluruh hutan melarikan diri seolah-olah mereka dalam bahaya hidup dan mati. Langit yang semula cerah dan cerah seketika menjadi suram. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul tepat di atas kepala Fang Yu, kilat dan guntur. Saat ini, Fang Yu membuka matanya dan menatap ke langit, matanya sedikit bersemangat. Ini, guntur kesengsaraan, aku akan langsung naik. Ledakan, ada ledakan di langit, dan cahaya guntur jatuh dari langit, langsung mengenai tubuh emas Fang Yu. Di masa normal, tingkat lampu listrik ini tidak takut terhadap ancaman seperti Fang Yu, bahkan lebih buruk daripada rasa geli. Namun kini petir ini menghantam tubuh Fang Yu. Meskipun tidak menimbulkan rasa sakit fisik, itu membuat seluruh otak Fang Yu langsung kosong. Seluruh otak Fang Yu dalam keadaan kosong. Dan dalam keadaan ini, aura Fang Yu perlahan melemah, dan naga emas kecil yang melayang cepat, dari semangat juang aslinya menjadi terbang perlahan, dan akhirnya kembali ke tubuh Fang Yu. Ketika kesadaran Fang Yu pulih, semuanya berakhir. Kultivasinya masih berada di level 9.999 selama periode pemurnian, dan dia masih setengah langkah dari level 10.000. Apa ini? Mata Fang Yu terkejut, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Saat ini, awan petir yang semula berkumpul telah menyebar. Fang Yu menunduk, melihat tangannya, dan menjabatnya. Tidak ada trauma pada tubuh, dan area kemaluan di tubuh masih dalam keadaan sangat melebar. Guntur langit itu menarik Fang Yu kembali dengan paksa, yang akan memasuki periode pemurnian Qi tingkat 10.000. Sial, aku hanya ingin menerobos periode pemurnian Qi. Adapun badai petir, Fang Yu menatap ke langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Fang Yu sangat akrab dengan berkumpulnya awan gelap di langit tadi. Ketika tuan dan kakak laki-lakinya naik, dia mengintip ke samping. Pada dasarnya, situasi saat ini adalah situasi saat terjadi bencana. Namun, pemandangannya jauh lebih kecil. Bencana dahsyat yang melintasi petir di puncak periode penyeberangan bencana dapat berdampak besar pada radius puluhan kilometer. Apa masalahnya? Fang Yu menggaruk kepalanya, tidak ingin melihat langit cerah pulih. Baru saja, dia merasa bahwa dia berada 10.000 lapisan lagi dari fase pemurnian Qi, yang sebenarnya hanya setengah langkah lagi. Jika guntur turun terlambat 5 detik, Fang Yu mungkin berhasil menerobos. Menatap langit untuk waktu yang lama, Fang Yu menghela nafas berat. Meskipun dantian di tubuhnya masih sangat bengkak, Fang Yu telah kehilangan perasaan bahwa dia akan menerobos. Peluang terobosan seperti ini sulit untuk ditemui lagi untuk sementara waktu. Tingkat kultivasinya telah kembali ke tingkat 9.999 periode pemurnian Qi yang stabil. Aku sungguh, lupakan saja. Fang Yu menatap ke langit, mencoba membentaknya,
tetapi pada akhirnya dia menahannya. Dia menunduk dan melihat sekeliling. Pada saat ini, situasi di sekitarnya menunjukkan sedikit kejutan di matanya. Gua tersebut pecah, mata air di sebelahnya berubah menjadi lubang, dan bukit di atas air terjun tersebut runtuh. Seluruh hutan di depan mereka semuanya mengarah keluar. Dari keadaan tersebut, kita bisa melihat betapa kuatnya aura yang dikeluarkannya saat hendak menerobos. Baiklah, kegagalan ini hanya dapat dikatakan bahwa waktunya belum tiba, dan pasti akan berhasil lain kali. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu berkata dalam hati. Kemudian, dia melihat sekeliling, mengangkat tangan kanannya, mengaktifkan cincin halus, dan menghilang di tempatnya. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak peristiwa besar telah terjadi di seluruh Tiongkok. Di ibu kota timur, Asosiasi Budo mengeluarkan perintah hadiah besar. Seorang pejuang bernama Fang Changsheng yang terlihat sangat kejam dalam Tiongkok dicari. Konon prajurit ini melakukan kerusuhan di Asosiasi Budo ibu kota timur, melukai banyak prajurit di Asosiasi Budo, dan bahkan membunuh master yang disewa oleh presiden, yang merupakan kejahatan keji. Jumlah imbalannya sangat besar. Asosiasi Dongdu Budo hampir mengambil posisi seperti keluarga, dan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok sedang mendidih. Banyak prajurit telah diberangkatkan, mencari keberadaan Fang Changsheng. Di pihak Huaibei, berita invasi alien akhirnya menyebar. Namun, sejak ras abadi telah dilenyapkan, kejadian ini tidak menarik banyak perhatian. Masyarakat di daerah lain kebanyakan menganggap kejadian ini sebagai masalah sepele semacam kerusuhan kelompok monster. Di daerah Huaibei, jejak yang ditinggalkan oleh makhluk abadi dengan cepat dibersihkan, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Keluarga tingkat atas sekuler yang mengunjungi Megatron hari itu sedang mendiskusikan identitas sebenarnya dari pria yang muncul di Megatron hari itu dan menyelamatkan seluruh Huaibei. Dunia seni bela diri Huaibei menjadi sunyi senyap. Setelah mengalami kejadian ini, semua keluarga besar pencaksilat dengan jelas menyadari satu hal. Di hadapan makhluk yang benar-benar kuat, apa yang disebut sebagai keluarga bangsawan tertinggi sangatlah lemah. Sehingga di hadapan ras abadi, mereka harus berlutut dan pasrah demi memenangkan nyawanya. Rasa malu yang mendalam ini terpatri di hati setiap anggota keluarga, dan akan sulit dihilangkan seumur hidup. Fang Yu langsung kembali ke ibu kota selatan. Dia pertama kali pergi ke kebun sayur dan melihat-lihat, dan menemukan bahwa semuanya baik-baik saja di kebun sayur. Pagar yang dibuat sebelumnya, efeknya sangat bagus, setidaknya tidak ada hewan liar yang bisa masuk. Fang Yu berpikir sejenak, memetik beberapa sayuran hijau segar di kebun sayur, membawanya di tangannya, dan kembali ke komunitasnya sendiri. Karena kejadian sebelumnya, apartemen tempat tinggal Fang Yu hampir berubah menjadi apartemen hantu. Di seluruh gedung, hanya Fang Yu yang tersisa. Fang Yu naik lift ke atas dan membuka pintu dengan kunci. Dia menemukan bahwa seluruh aula telah dibersihkan, perabotannya tertata rapi, dan tanahnya bersih. Kakak Yu, kamu kembali. Su Lengyun keluar dari ruang dalam dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Sudah berapa hari kamu di sini? Fang Yu bertanya. Sejak hari Megatron, setelah kamu pergi, aku telah kembali ke sini. Su Lengyun melangkah maju, mengambil sayuran hijau di tangan Fang Yu, dan bertanya, Kakak Yu, apakah kamu lapar? Fang Yu tidak makan atau minum selama lebih dari sebulan, dan merasa lapar dan haus. Tentu saja, kata Fang Yu. Kalau begitu, aku akan memasak semangkuk mie untukmu. Su Lengyun berbalik dan berjalan ke dapur. Fang Yu berjalan ke meja kopi dan minum beberapa gelas air. Setelah minum, dia bersandar di sofa dan memejamkan mata untuk beristirahat. Namun hanya beberapa detik setelah menutup matanya, dia merasakan gelombang kekuatan magis. Fang Yu membuka matanya dan melihat ke samping. Sesosok muncul di langit yang kosong. Itu adalah Mo Xiu. Fang, Tuan, apakah Anda punya waktu untuk berbicara? Mo Xiu bertanya. Sejak pertempuran Megatron, Mo Xiu hanya merasa kagum di depan Fang Yu, dan bahkan mengganti namanya. Bagaimana kamu tahu kalau aku kembali ke sini? Tidak ada tubuh roh yang tersisa di rumah ini. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata, Hehe, Tuan Fang, eyelinerku ada di seluruh Huaibei. Sebenarnya, aku sudah tahu di mana kamu berada dalam waktu kurang dari 5 menit setelah kamu kembali ke selatan. Mo Xiu tersenyum. Bicara saja jika kamu punya sesuatu, tapi izinkan aku mengatakannya dulu,
aku telah menyelesaikan perlombaan abadi, dan transaksi antara aku dan kamu sudah selesai. Jika kamu ingin memintaku membantumu melakukan sesuatu, kamu harus membayar kompensasi yang sesuai. Fang Yu berkata dengan ringan. Saya mengerti. Saya di sini hari ini bukan karena ada sesuatu yang mengganggu Anda, tetapi saya ingin menanyakan keinginan Anda kepada Tuan Fang, kata Mo Xiu. Dalam transaksi dengan Fang Yu, Mo Xiu hanya meminta Fang Yu membantu mengumpulkan informasi tentang ras abadi. Namun, Fang Yu membunuh seluruh ras abadi. Ini sudah merupakan pemenuhan tugas yang berlebihan. Mo Xiu tidak pernah berpikir untuk mempermasalahkan transaksi ini lagi. Keinginan, kehendak macam apa? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Mengenai insiden abadi di Huaibei, Andalah yang menyelesaikan masalah ini dengan memuaskan. Jika Anda mau, saya akan mengungkapkan situasi sebenarnya dari masalah ini kepada Asosiasi Seni Bela Diri Beidou dan Organisasi Ketertiban, sehingga seluruh Huaibei, seluruh orang Huaxia tahu bahwa kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan mereka, kata Mo Xiu. Tidak apa-apa, aku mengerti maksudmu. Fang Yu menyela Mo Xiu dan berkata, saya tidak tertarik menjadi pahlawan. Jangan lakukan ini, tetapi jika Anda tidak mengatakannya, itu akan sangat tidak adil atas kontribusi Anda kepada Master Fang. Selain itu, jika Anda memberitahu Asosiasi Beidou Budo tentang hal ini, Anda bisa mendapatkan banyak hadiah, kata Mo Xiu. Tidak tertarik, jangan katakan apapun, pertahankan status quo. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, aku harus menggantikan mereka yang diselamatkan olehmu dan berterima kasih dengan tulus. Ekspresi Mo Xiu serius, dan dia membungkuk dalam-dalam pada Fang Yu. Jika murid-muridnya ada di sana untuk melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut. Sebagai Master Bintang 6, Mo Xiu juga merupakan salah satu Diaken Order of Order, tidak peduli di dunia seni bela diri atau di dunia penyihir, statusnya sangat tinggi. Dengan kualifikasi dan senioritasnya, tidak banyak orang di Tiongkok yang bisa memperlakukannya dengan begitu hormat. Tingkah lakumu benar-benar sesuai dengan penampilanmu, usia. Itu adalah gaya kaku seorang lelaki tua. Fang Yu berkata sedikit sambil menggelengkan kepalanya. Inilah yang harus saya lakukan, kata Mo Xiu. Terserah kamu, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Aku akan makan, kata Fang Yu. Mo Xiu tersenyum dan berkata, baiklah, saya tidak akan menghalangi waktu Anda, Tuan Fang. Setelah berbicara, seluruh tubuh Mo Xiu perlahan memudar, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Kakak Yu, mie-nya sudah siap. Apakah kamu ingin makan di ruang tamu atau? Su Lengyun bertanya sambil menjulurkan kepalanya keluar dari dapur. Fang Yu bangkit, berjalan langsung ke dapur, dan menelan mie Su Lengyun di mangkuk dengan kepala terangkat. Kakak Yu, apa aku memasak terlalu sedikit? Jika kamu ingin lebih, aku akan, Su Lengyun bertanya ragu-ragu sambil menatap kosong. Cukup, tidak sehat makan terlalu banyak sekaligus, jadi ayo makan nanti, kata Fang Yu. Saat ini, sudah jam 4 sore. Saudara Yu, apakah kamu berhasil menerobos retretmu selama periode ini? Su Lengyun bertanya sambil duduk di hadapan Fang Yu. Yah, baru saja menembus 2 lantai. Jawab Fang Yu. 2 lapis. Su Lengyun menggigit bibir merahnya, menatap Fang Yu, dan bertanya, Saudara Yu, bisakah kamu memberitahuku di mana wilayahmu yang sebenarnya, sekarang? 9.999 level selama periode pemurnian. Fang Yu menjawab dengan jujur. Masa pemurnian Qi. Su Lengyun tahu bahwa ini adalah apa yang dikatakan dunia seni bela diri sebelumnya, dan periode pemurnian setara dengan kondisi bawaan. Namun angka 9.999 membuat Su Lengyun merasa luar biasa. Meskipun dia tidak meragukan apa yang dikatakan Fang Yu, jumlah lapisannya benar-benar tidak pernah terdengar. Bukankah alam bawaan hanya 12 tingkat? Kamu pasti tidak bisa dipercaya, dan bahkan berpikir aku berbohong kepadamu, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Mengenai mengapa ini terjadi, aku telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tapi aku belum menemukan jawabannya, kata Fang Yu. Su Lengyun menatap Fang Yu dengan keterkejutan di matanya yang indah. Dia menanyakan pertanyaan ini pada Fang Yu karena dia menginginkan tujuan, jadi dia berjuang untuk mengejar Fang Yu. Namun jawaban Fang Yu mencegahnya melakukan hal ini. Karena dia benar-benar tidak tahu tentang alam bawaan tingkat 9.999. Ngomong-ngomong, Kakak Yu, kemana Tuan Lin pergi?
Su Lengyun bertanya lagi. Dia, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, dia bukan milik dunia ini. Lin Batian yang kamu lihat hanyalah sebuah wasiat. Setelah memperbaiki meridianmu, wasiat itu akan menghilang, jadi dia menghilang. Sekarang, Fang Yu dikatakan. Wajah Su Lengyun berubah dan berkata, Tuan Lin karena aku. Petik 2. Sebagai wasiat, cepat atau lambat dia akan menghilang. Dia sukarela, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kata Fang Yu. Su Lengyun memandang Fang Yu dan berbisik pelan, Kakak Yu, apakah Tuan Lin teman baikmu? Mata Fang Yu berbinar dan membaca www.ukansu.com dan menjawab, yah, saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Su Lengyun membuka mulutnya ketika dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Fang Yu berdiri, meregangkan pinggangnya, dan berkata, saya kembali ke kamar untuk mandi lalu tidur. Akhir-akhir ini, saya sedikit terlalu banyak bekerja. Bagus, Su Lengyun mengangguk. Setelah Fang Yu mandi, dia tidur sampai sore berikutnya. Setelah mengisi daya ponsel hingga penuh, Fang Yu melihat banyak panggilan tidak terjawab setelah menyalakannya. Di antara mereka, Guo Gang dari Universitas Nandu meneleponnya lebih dari belasan kali. Fang Yu berpikir sejenak dan menelepon kembali. Di telepon, Guo Gang sangat emosional. Karena Fang Yu gagal menghadiri kelas 1 demi 1, Sekolah Tinggi Seni telah memberikan beberapa peringatan, dan sekarang dia akan dipecat. Profesor Fang, saya telah membantu Anda berkali-kali, dan Dekan Wang juga telah membantu Anda berkali-kali, tetapi Anda terlalu berlebihan. Anda tidak datang ke kelas selama lebih dari sebulan selama 6 minggu. Kali ini, kami benar-benar tidak bisa membantu. Kamu, kata Guo Gang. Fang Yu mengucapkan terima kasih, tapi tidak banyak bicara. Akhir-akhir ini, dia melakukan terlalu banyak hal, dan dia benar-benar tidak bisa masuk kelas. Merupakan hal yang baik untuk memecatnya dari Universitas Nandu, dan dia tidak perlu masuk kelas lagi. Mengenai pengalaman menjadi profesor, Fang Yu merasa tidak enak, jadi dia mungkin juga menjadi siswa biasa. Pada pukul 4 sore, Fang Yu datang ke bagian personalia Universitas Nandu dan menjalani prosedur. Pengunduran diri, itu sangat disayangkan. Wang Yangxi, Dekan Fakultas Seni juga ada di sana, memandang Fang Yu, dan menghela nafas, ini masalah pribadiku, kata Fang Yu. Fang Yu meninggalkan Universitas Nandu setelah menyelesaikan formalitas. Ketika dia berjalan menuju gerbang sekolah, dia melihat sosok yang dikenalnya.